tidak lantas ditanggapi dengan emosional, baperan gitu. Karena kita juga harus bisa membedakan yang namanya self love sama egois gitu. Karena itu berjalan terus agak berantakan sebenarnya. Dari ya ada masalah di internal keluarga. Terus di saat masalah itu sudah selesai, sebenarnya secara internal gue udah selesaikan, tiba-tiba pasangan gue tuh hilang kontak, tidak bisa dihubungi, ya benar-benar menghilang deh gitu. Terus akhirnya satu waktu kita bisa ngobrol dan di situ dia sudah tidak bisa diajak bicara karena merasa bahwa permasalahan ini sulit untuk dia lewatin, dan dia bilang bahwa kalau masalahnya seperti ini gue berhak untuk selingkuh gitu. Oh ya udah, kalau gue pikir oh ya udah gue akhirin aja deh gitu. Ada terms and condition ya ternyata ya. Udah kan. Iya, baru denger aku kegiatan ini, kata-kata ini. Ya udah, tapi gue pikir mungkin dia belum selesai sama dirinya, karena maksudnya mungkin dia perlu belajar juga untuk lebih dewasa menanggapi sebuah persoalan. Akhirnya gue coba, gue merasa ini juga sebenarnya bukan kisah yang ya maksudnya dia udah menemani gue selama setahun, cukup berarti lah gitu. Dulunya gue ngerasa ini sebuah kisah yang percuma, tapi ternyata tidak gitu. Dulunya gue ngerasa banyak banget tanda tanya gitu ya, tapi lama-lama gue pikir tanda tanya itu berubah jadi tanda titik. Widih, kenceng banget. Coba laki-laki yang pernah selingkuh suaranya. Sebenarnya kalau nyata ada banyak kegagalan juga. Maksudnya yang punya hubungan percuma itu bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga. Tapi mungkin dari versi perempuan aku sendiri gitu ya. Kalau aku selalu mempercayakan dan selalu berpegang teguh bahwa aku tuh harus punya sikap dan prinsip sebagai perempuan. Nanti gimana aku tahu value di diri aku, gimana aku tahu kalau aku tuh berharga sebagai perempuan, aku bisa diri dengan kaki aku sendiri, aku bisa bertanggung jawab atas diri aku, keluarga terdekat aku. Itu yang membuat akhirnya laki-laki atau pasangan aku itu akan respect sama aku. Yang penting hubungan itu punya satu respect itu tadi, aku respect sama dia pun respect sama aku. Asal itu udah ke-build dari awal, insya Allah ya nggak ada hubungan yang percuma. Tapi kalau emang salah satu udah punya standarnya sendiri, udah punya sikap, tapi cowoknya akhirnya tetap selingkuh gitu, atau ceweknya malah tiba-tiba jadi beralih, kita kan nggak tahu feeling datang dari mana aja kan. Tadinya dia orang yang nggak pernah selingkuh, tiba-tiba dapat cobaan selingkuh coba gitu kan, kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya itu gimana ya, kayak ya udah tergantung dari hubungannya kita, karena hubungan yang toksik, hubungan yang percuma bukan cuma perselingkuhan, KDRT bisa, atau hubungan yang toksik yang kayak terlalu posesif apa segala macam banyak. Jadi jangan sampai orang berpikir hubungan yang toksik cuma perselingkuhan aja sampai akhirnya hubungan KDRT dimaklumi gitu. Intinya sebagai perempuan kita harus tahu value kita, jangan cari kebahagiaan kita dari pasangan, tapi cari kebahagiaan kita dari diri kita sendiri. Karena kita harus mencintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain. Mantap. NC Story-nya for Kartini Indonesia 2023 ya, periodenya sampai 2028. Ada periodenya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat. Katanya kalau kamu nggak baperan, jadi kamu dipilih. Sebenarnya pada akhirnya kuncinya adalah, menurut gue, adalah saling mengerti sih. Karena ketika saling mengerti, maka tegas atau berpendirian atau terserah itu menjadi sebuah penerimaan aja untuk pasangan gitu. Jadi setiap jawaban kemudian tidak lantas ditanggapi dengan emosional, baperan gitu. Karena kita juga harus bisa membedakan yang namanya self love sama egois gitu. Kadang-kadang orang sembunyi di balik kata self love, tegas, ternyata mereka aslinya egois saja gitu. Emang nggak mau dengerin orang lain, tapi bilang cinta diri sendiri gitu. Jadi itu dia sih, kuncinya adalah saling mengerti. Balik lagi ke proses pengenalan tadi, gunakanlah waktunya untuk benar-benar mengenal satu sama lain. Karena pada akhirnya ketika semuanya sudah berjalan gitu, tidak ada kata terlambat memang. Tapi ketika semuanya sudah berjalan, biasanya kita menjadi menormalisasi hal-hal yang sebenarnya keliru gitu. Jadi emang proses pengenalannya sih yang harus
harus lebih kuat. Ini emang laki-laki yang mau jawabannya gini-gini mulu. Jawabannya apa template? Jauh dari Kita konflik, dengar dari jauh dari template. konflik emang. Jauh dari konflik ya. Gitu sih, intinya sih saling mengerti. Laki-laki itu simple, pengennya dimengerti, kasih dia pengertian. Perempuan pengennya didengerin gitu, udah gitu. Jadi ya udah di situ-situ aja sebenarnya ya. Karena kan gini, kalau dari perspektif atau point of view sebagai laki-laki, kadang-kadang kita tuh punya banyak kerjaan, kita punya banyak kesibukan, tapi kita tuh nggak yang melulu apa-apa diceritakan di depan gitu. Jadi memang kesannya ditutup-tutupi, tapi sebagai laki-laki yang memang nggak bisa dipungkiri, kita tuh punya egois dalam pencapaian segala macam gitu. Kita tuh ingin paling tidak proses yang kita jalani, baik itu dalam pekerjaan atau sebuah achievement, itu 50% dulu emang udah firm dulu, baru kita bisa share. Nah ini yang kadang-kadang juga jadi bikin salah paham, karena perempuan ngerasa semua ditutup-tutupin gitu. Sebaliknya kadang-kadang perempuan apapun udah diceritakan duluan gitu kan. Nah ini kan kalau di depannya sudah saling mengenal, saling mengerti, sepertinya tidak akan ada salah paham sih gitu. Karena sebenarnya itu cuma masalah salah paham pribadi aja. Iya, yang penting mah saling percaya udah. Oh, saling percaya. Kasih Ini percaya kalau- 110% gitu kepada manusianya, sisanya biar Tuhan yang ngasih ya. Udah gitu. Ronaldo